Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasindra Bariswaik, NIM 210321100006 dari kelas Agribisnis B. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metode Kuantitatif 2, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini riset tentang analisis preferensi konsumen terhadap olahan susu sapi kemasan di Bangkalan. Selanjutnya, latar belakang. Susu sapi perah merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Karena susu bernilai gizi tinggi dan mempunyai komposisi zat gizi yang lengkap dengan perbandingan gizi yang sempurna, sehingga mempunyai nilai yang sangat strategis. Nah, susu merupakan salah satu produk primer di bidang peternakan yang memiliki banyak manfaat. Susu sebagai salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh generasi muda terutama di usia sekolah. Nah, setiap tahunnya tingkat konsumsi susu semakin meningkat dikarenakan masyarakat sudah lebih sadar terhadap pentingnya hidup sehat. Nah, potensi pasar yang cukup besar menjadikan daya tarik bagi perusahaan susu untuk masuk dan bersaing di dalamnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya merek yang bersaing dalam bisnis susu kemasan. Nah, ketatnya persaingan mengharuskan produsen untuk dapat menguasai dan mengembangkan strategi pemasaran yang baik. Memahami konsumen merupakan informasi pasar yang penting bagi produsen susu kemasan agar dapat merencanakan, mengembangkan, dan juga memasarkan produknya dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi bagi strategi pemasaran yang lebih efektif sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui preferensi masyarakat dalam memilih olahan susu sapi kemasan berdasarkan atribut rasa, kemasan, harga, merek, dan kadaluarsa. Selanjutnya ada manfaat. Hasil dari penelitian ini tentunya akan bermanfaat bagi para produsen dan juga para pengusaha untuk mempertimbangkan preferensi konsumen dalam olahan susu sapi kemasan tersebut. Nah, lanjut ke metode penelitian. Yang pertama adalah bentuk kuesioner. Nah, kuesioner pada penelitian ini menggunakan media Google Form yang diambil dari stimuli hasil pengolahan atribut. Jadi stimuli diproses di SPSS, kemudian akan dibentuk soal ke Google Form seperti itu. Responden diarahkan untuk memberikan penilaian antara 1 sampai 5 terkait preferensi atribut yang ditawarkan. Nah, jadi di sini responden ini bisa memilih mereka menyukai atribut itu ataupun tidak. Jadi angka 1 melambangkan sangat tidak suka dan angka 5 itu menggambarkan sangat suka, seperti itu. Nah, yang kedua ada responden. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 2022. Pada penelitian ini, responden yang digunakan ialah masyarakat di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah sebanyak 25 orang. Nah, penentuan responden ini dilakukan secara acak menggunakan metode random sampling. Nah, bisa lihat di gambar di bawah ini, bahwa ini adalah merupakan data dari pengisian kuesioner oleh responden yang sudah dimasukkan ke SPSS. Nah, yang ketiga ada analisis data. Yang pertama, atribut atau level yang paling disukai ditunjukkan oleh nilai utility estimate yang tertinggi. Yang kedua, atribut yang dianggap paling penting ditunjukkan oleh nilai importance value tertinggi. Dan yang ketiga, nilai korelasi atau keakuratan prediksi dengan sigma kurang dari 0,005 adalah valid. Nah, bisa dilihat di gambar di bawah ini adalah proses analisis data. Setelah proses ini, maka akan muncul output dari analisis data tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan. Yang pertama adalah nilai utilities. Nilai utilities menunjukkan atribut dan level yang paling disukai oleh konsumen. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat kita ketahui utility estimate tertinggi diperoleh oleh atribut kadaluarsa dengan level jelas, yaitu dengan nilai 770. Diikuti oleh merek terkenal dengan nilai
250, setelah itu berturut-turut rasa dengan level fruit atau buah, kemasan dengan level kotak, serta harga dengan level kurang dari 6.000. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai utility setinggi itu didapatkan oleh kadaluarsa dengan level jelas. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah importance value. Nah, importance values ini menunjukkan tingkatan kepentingan atribut dalam sebuah produk. Nah, pada output ekspresi di samping dapat dilihat bahwa nilai importance value terbesar terdapat pada atribut kadaluarsa, yakni sebesar 47,518. Artinya, konsumen lebih mementingkan atribut kadaluarsa susu. Selanjutnya, atribut terpenting kedua adalah merek dengan nilai 20,939, diikuti oleh rasa dengan nilai 12,092, kemasan dengan nilai 10,198, dan harga dengan nilai 9,252. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa eh, konsumen atau responden ini paling mementingkan atribut kadaluarsa. Dilihat dari angka kadaluarsa itu paling tinggi di antara atribut-atribut lain. Selanjutnya adalah correlation. Nah, nilai sigma menunjukkan keakuratan prediksi pada analisis bila nilai sigma-nya kurang dari 0,05. Pada hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai sigma-nya adalah 0,00, yang artinya prediksi pada analisis ini sangat akurat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, disimpulkan bahwa preferensi olahan susu sapi kemasan pada masyarakat Bangkalan adalah yang memiliki rasa fruit atau buah, kemasan kotak, harga kurang dari 6.000, merek terkenal, dan kadaluarsa yang jelas. Nah, berdasarkan nilai kepentingan relatif, atribut yang paling diprioritaskan oleh konsumen berturut-turut adalah yang pertama adalah kadaluarsa, kemudian merek, rasa, kemasan, dan juga harga. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa konsumen paling melihat atribut dan paling mementingkan atribut kadaluarsa seperti itu. Dan untuk saran, produsen harus memaksimalkan layanan dan mutu produk serta mengimbangi dengan kegiatan pemasaran yang terkoordinasi dengan baik. Berikan konsumen pengalaman yang baik ketika mengkonsumsi olahan susu sapi kemasan, supaya dapat membangun brand image yang bagus di benak para konsumen, serta memperhatikan dan memperbaiki kualitas atribut produk yang ada. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka dari penelitian ini. Kemudian ada lampiran dari penelitian ini juga. Nah, yang pertama di sini ada data mentah dari hasil kuesioner. Yang kedua ada bentuk kuesioner dari penelitian ini. Yang ketiga adalah stimuli yang dibentuk di SPSS. Dan yang keempat adalah hasil output dari penelitian ini. Sampai di sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.